Shalom, puji Tuhan. Kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Kita angkat pujian lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku disertai kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali aku nanti tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik memelihara hidup kami hingga hari ini Tuhan. Kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak untuk mengangkat pujian, agar kami layak dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang kami kerjakan ada yang banyak yang tidak berkenan dalam Taurat. Biarlah semuanya dengan belas kasih-Mu Tuhan, Tuhan ampuni kami agar kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mulai pujian penyembahan ini Tuhan, kami buka hati pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu Ku Tetap. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
selama-lamanya. Yes, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan ikut Tuhan dalam keadaan apapun. Sekalipun kami miskin, sekalipun dalam keterbatasan kami, dalam apapun kami akan ikut Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap buka hati pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang mengajar kami untuk memberi kami pengertian, memahami apa ya pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pesan Tuhan hari ini terambil dari Ratapan 5 ayat 1 sampai 12, panjang ini. Ratapan 5 ayat 1 sampai 5. Sudah buka? Saya ulangi, Ratapan 5 ayat 1 sampai 12. Ratapan 5 ayat 1 sampai 12. Sudah semuanya Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita sama-sama membaca doa untuk pemulihan. Doa untuk pemulihan. Jika hidup kita ingin dipulihkan, kita harus meratap melalui pesan ini dalam Ratapan 5 ayat 1 sampai 12. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami telah lelah, kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti.
bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan dari Ratapan 5 ayat 1 sampai 12 mengisahkan bangsa Israel di tengah perbudakan mengalami kehidupan yang luar biasa sakitnya oleh bangsa Mesir, menjadi budak, menjadi tidak ada harga diri, makan pun mereka susah, minum pun mereka susah akibat perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan mengajarkan kita untuk datang kepadanya melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan. Tuhan izinkan semua persoalan kita hadir dengan macam-macam masalah, dengan macam-macam persoalan. Setiap kita akan tiba waktunya meratapi. Meratapi itu kalau bahasa sederhananya mengingat-ingat, merenung atau dibayangkan, membayangkan, meratapi bagaimana hidup yang sedang mereka alami bangsa Israel di tengah perbudakan oleh bangsa Mesir. Mereka ditindas, makan juga sulit, minum juga sulit, bahkan wanita-wanita diperkosa di zaman itu. Tidak ada harganya manusia itu. Di saat mereka mengalami itu, mereka meratapi dan berseru kepada Tuhan. Begitupun juga dalam pribadi kita, dalam hidup kita, ketika menghadapi persoalan yang kita anggap paling berat, paling sulit sekalipun, tentu pada akhirnya akan ada jawaban, akan ada solusi. Walaupun solusinya itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, tetapi setiap pergumulan persoalan itu akan ada penyelesaiannya. Nah, saat-saat penyelesaian itu belum terjadi atau sudah terjadi, seringkali hati kita manusia meratapi, kenapa harus terjadi? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Harusnya tidak seperti ini, harusnya seperti itu. Tuhan melihat kita bukan dalam keterbatasan kita, tapi Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita meratapi dan berlindung kepada Tuhan, memohon berseru pertolongan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, di balik kita meratapi apa yang sedang kita alami. Dengan ratapan yang kita lakukan, maka percayalah, pertolongan Tuhan itu akan datang, akan ada, memberikan obat, memberikan solusi di setiap pergumulan kita, sekalipun jawaban itu tidak pas di hati kita, tidak cocok, tidak memuaskan, tetapi percayalah, setiap jawaban Tuhan itulah yang terbaik menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan. Apa yang ingin
Tuhan lakukan di dalam hidup kita, apa yang ingin Tuhan inginkan dalam hidup kita, bukan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Seringkali kita terbalik, kita yang mengatur Tuhan. Kita tidak sadar bahwa ucapan doa kita hanya mengatur Tuhan. Tuhan A, Tuhan aku minta B, Tuhan minta C. Tuhan bukan budak kita. Tuhan bukan robot yang selalu menolong kita. Apa yang kita minta harus terjadi. Tidak seperti itu, Bapak. Seringkali kesalahan kita mengatur Tuhan tanpa kita sadari, tapi tidak mau bertanya, apa Tuhan yang harus aku lakukan dalam masalah A, dalam masalah B, dalam pergumulan A, B, C, atau dalam rencana-rencana kita ke depan. Seringkali kita egois, mengatur Tuhan, harus A, harus B. Kita ini ciptaannya. Seharusnya kita yang bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan ketika aku mengalami masalah ini? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku perbuat? Tanya sama Tuhan. Percayalah, setiap jawaban Tuhan itu akan jauh lebih baik dari apa keinginan kita pribadi. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita percaya berkat Tuhan yang luar biasa itu akan diberikan kepada kita ketika kita duduk sujud di kaki Tuhan, memohon perlindungan, memohon belas kasihan, bertanya apa yang harus kita lakukan. Itu jauh lebih baik, karena itulah yang ingin Tuhan lakukan, yang ingin Tuhan harapkan dari pribadi kita, supaya kita mengerti rencana Tuhan, bukan rencana kita untuk Tuhan. Terbalik, kita memberitahu A, B, C, D, E, itu adalah rencana kita, bukan rencana Tuhan. Tetapi kita tanya, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Apa yang ingin Tuhan lakukan dari saya? Apa yang harus aku perbuat dari masalah ini? Tuhan pasti akan kasih jawaban. Di samping Ia akan memberikan kekuatan, berkat yang luar biasa, asal kita mau setia, mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi ratapan ini ingin menyampaikan kita untuk meratapi perbuatan-perbuatan kita, apa yang sedang kita alami hari ini, tentu adalah perbuatan yang kemarin. Dalam ratapan ini mengajarkan kita untuk duduk di kaki Tuhan, berseru, memohon apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, bukan apa yang Tuhan harus lakukan untuk kita. Itu terbalik, Bapak Ibu. Kita ini umat ciptaannya. Betul, ketuklah pintu maka dibukakan, tetapi ingat, bagi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jawablah dari hati kita masing-masing. Intinya, di dalam ratapan ini, mari kita untuk mengingat, melihat, kilas balik apa yang sudah terjadi, apa yang kita alami, dan bagaimana supaya Tuhan ada dekat kita, supaya kita berada di dalam Tuhan. Kita serahkan pergumulan kita nangis di kaki Tuhan, memohon perlindungan dan memohon jawaban yang terbaik untuk kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam firman ratapan 5-12 ini mengajarkan kami untuk meratapi masa-masa kesulit kami dalam kehidupan kami, pergumulan kami selama ini. Kami tahu itulah yang membuat kami mengerti supaya kami datang kepadamu Tuhan, duduk di kaki-Mu Tuhan, bertanya, berseru, memohon perlindungan-Mu supaya Tuhan buka jalan, mampukan kami supaya kami berkenan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, renungan hari ini Tuhan, supaya kami meratapi apa yang sudah kami lewati, yang kami lakukan hari-hari hingga hari ini. Dan pada kesempatan ini kami berseru kepada-Mu Tuhan, duduk di kaki-Mu, bertanya, memohon apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kami, apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kami, bukan rencana kami buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Kita lanjut memuji memuliakan Tuhan dengan lagu segala perkara. Kita angkat lagu pujiannya dengan dari hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, memuji muliakan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga malam ini berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang bersama kami menonton di channel YouTube ini. Tuhan berkati kami semuanya. Kami yang punya masalah, beban berat, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong kami, baik kami yang mengangkat tangan memohon kesembuhan. Tuhan jamah, berikanlah kesembuhan buat kami. Apa yang kami rencanakan, yang kami sudah lakukan, dan apa yang sudah kami kerjakan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadar atas keterbatasan kami. Biarlah hari-hari kami lewati dengan pertolongan-Mu Tuhan. Hambatan, tantangan yang kami dapat temui semuanya boleh berlalu, hingga akhirnya kami boleh dewasa, matang di dalam segala aspek-aspek yang akan kami temui. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu buat kami. Begitupun juga kepada saudara-saudara kami yang dekat maupun jauh, yang kandung maupun yang saudara lainnya. Orang tua kami semuanya juga, biarlah semuanya Tuhan berkati Bapa. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya kami akan Tuhan berkati hidup kami. Tuhan perbarui kami. Badan tubuh kami boleh tua, boleh lemah, tapi roh kami akan selalu Tuhan perbarui. Tuhan mampukan kami supaya kami hidup menjadi contoh, menjadi terang apa yang ingin Tuhan lakukan untuk kami. Biarlah hati kami, jiwa kami tunduk kepadamu dan setia untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terlebih supaya kami menjadi berbuah dalam hari-hari kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nama Tuhan dapat dilihat, dimuliakan dari pribadi kami. Ampuni kami Bapa dalam segala ucapan dan perkataan kami, dalam sikap yang tidak berkenan itu juga. Biarlah semuanya titik balik awal untuk dekat kembali kepada Tuhan. Berkati kami, urapi kami Tuhan, dan kami tutup dengan doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share, dibagikan di media sosial dimanapun saudara mau bagikan, yang tujuannya supaya mereka, saudara-saudara kita melihat hingga hatinya bersama-sama kita untuk mulutnya memuji memuliakan Tuhan. Biarlah hari-hari kita menjadi hari-hari yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.